Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel kami di Film 101. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas film yang berjudul Luka. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang dua monster laut yang ingin berpetualang di sebuah pulau. Namun, manusia di pulau tersebut ingin berburu monster laut karena merasa keberadaan mereka membahayakan manusia. Apakah kedua monster laut tersebut berhasil untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai monster laut? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini ya. Luka adalah sesosok monster laut penakut yang tinggal bersama orang tua dan neneknya. Ia sangat penasaran terhadap dunia di luar atas lautan, tetapi ia tidak diizinkan ibunya untuk ke sana, karena menurut ibunya, dunia di luar sana sangat berbahaya, karena manusia tersebut suka berburu monster laut. Pada suatu hari, saat Luka sedang menjalankan tugas seperti biasanya, yaitu menjaga ikan, ia menemukan barang-barang manusia yang jatuh di dasar lautan, yaitu seperti jam alarm dan secari kertas. Ia pun menjadi semakin tertarik terhadap dunia manusia. Singkat cerita, Luka bertemu dengan sesosok monster laut lainnya, yang bernama Alberto. Alberto kemudian mengajak Luka untuk keluar dari air. Ketika ia keluar dari air, badannya berubah dari monster laut menjadi seorang manusia. Luka pun kaget, karena ini adalah pertama kalinya ia menjadi manusia. Mereka pun saling berkenalan, dan Alberto membawa Luka ke tempat tinggalnya. And then, there's human stuff. Ternyata, Alberto memang sudah berpengalaman di daratan, dan mengoleksi barang-barang manusia yang terjatuh di lautan. Alberto pun menjelaskan mengenai barang-barang termasuk impiannya, yaitu mendapatkan sebuah Vespa dan keliling dunia daratan. Luka pun tertarik dan ikut terinspirasi untuk memiliki sebuah Vespa. Sejak saat itu, Luka diam-diam ke daratan untuk bermain dengan Alberto dan merancang sebuah Vespa bersama. Hingga suatu saat, orang tua Luka akhirnya tahu apa yang dilakukan Luka dan meminta Luka untuk tinggal bersama pamannya di dasar lautan. Tapi Luka ngambek dan menolaknya. Luka pun berinisiatif untuk kabur ke daratan. Luka dan Alberto sepakat untuk menjelajah ke sebuah pulau yang berada di dekat sana, bernama Porto Rosso. Karena Luka merasa orang tua Luka tidak mungkin mencarinya di sana. Sesampainya di sana, mereka pun dibuli oleh seorang anak bernama Ercole dan dua anak buahnya bernama Chicho dan Guido. Tetapi seorang gadis bernama Giulia yang kesehariannya adalah mengantar pesanan ikan kepada penduduk di pulau tersebut, membantu mereka dari bulian Ercole, karena ternyata Ercole adalah saingan Giulia dalam lomba tahunan kejuaraan Porto Rosso, di mana hadiah pada lomba tersebut adalah sebuah Vespa. Dan pastinya, Luka dan Alberto ingin mengikut lomba tersebut, karena bisa menenangkan sebuah Vespa yang merupakan impian mereka. Lomba tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berenang, makan spaghetti, dan lomba sepeda. Singkat cerita, mereka pun membentuk sebuah tim yang terdiri atas Luka, Alberto, dan Giulia. Pada keesokan harinya, Giulia membawa Luka dan Alberto ke rumahnya untuk makan malam bersama ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang pelaut. Giulia juga menawari mereka untuk menginap di sebuah rumah pohon milik Giulia tiap malamnya. Sejak saat itu, setiap hari mereka latihan untuk lomba tersebut, di mana Giulia yang berperan dalam lomba renang, karena jika Luka dan Alberto terkena air, mereka akan berubah kembali menjadi monster laut. Luka akan berperan dalam lomba sepeda, sedangkan Alberto akan berperan dalam lomba makan spaghetti. Orang tua dari Luka pun akhirnya mengetahui bahwa Luka sedang berada di Pulau Porto Rosso, sehingga mereka keluar dari air untuk mencari Luka. Namun, mereka mengalami kesulitan, karena tidak mengetahui bagaimana sosok Luka pada saat ia menjadi manusia. Pada saat hari-hari sebelum lombanya dimulai, Alberto membantu ayah Giulia memancing ikan. Sedangkan Giulia
bercerita kepada Luca mengenai sekolahnya. Giulia pun menunjukkan buku-buku sekolahnya yang membuat Luca menjadi semakin tertarik untuk belajar di sekolah. Alberto pun tidak setuju dengan Luca, karena menurutnya, monster laut tidak akan bisa ke sekolah, karena identitas mereka akan terbongkar. Setelah berdebat dengan Luca, Alberto pun marah dan dengan sengajanya menunjukkan bentuk dari monster lautnya di hadapan Giulia. Giulia pun terkejut dan pada saat yang bersamaan, Ercole dan kedua anak buahnya pun datang dan mencoba menyerang Alberto yang telah menjadi sosok monster laut pada saat itu. Luca, yang pada saat itu tidak ingin identitasnya ketahuan, pun berpura-pura kaget melihat Alberto berubah menjadi seorang monster laut. Namun beruntungnya, Alberto berhasil kabur dari serangan Ercole dan anak buahnya. Ketika Luca dan Giulia sedang diskusi bahwa siapa yang akan menggantikan Alberto, Giulia pun tanpa sengaja menyiram air ke Luca yang sedang panik dan mengenai tangannya, sehingga identitas Luca sebagai monster laut pun diketahui oleh Giulia. Giulia tampak kaget dan kemudian menyuruh Luca untuk kembali ke asalnya agar tidak diburu di pulau tersebut. Luca yang sedang sedih mengunjungi Alberto yang sedang berada di tempat tinggalnya. Luca pun meminta maaf dan mencoba untuk membujuk Alberto agar kembali ke Porto Rosso dan memenangi perlombaan tersebut. Namun, Alberto masih terlihat sedih dan Luca pun memberikan kata-kata motivasi yang kemudian meninggalkannya. Pada keesokan harinya, di mana hari itu adalah hari perlombaan, Giulia kaget melihat Luca yang berada pada perlombaan renang tersebut. Luca memakai pakaian menyelam agar identitasnya tidak diketahui saat terkena air. Giulia berhasil melewati lomba renang sebagai kontestan tercepat dan lanjut pada perlombaan makan spaghetti. Di sisi lain, terlihat Luca yang dengan pantang menyerah berjalan di dasar laut dengan pakaiannya yang berat dan berhasil melewati lomba renang tersebut, meskipun ia agak terlambat dibanding kontestan lainnya. Luca dengan cepat menuju arena perlombaan makan spaghetti dan melahap habis dengan cepat menyusul Giulia yang sudah selesai makan. Ia pun bergegas mengambil sepedanya dan mengikuti perlombaan sepeda. Dengan cepat, Luca mengayuh sepedanya menyusuli Giulia dan Ercole yang sudah berada jauh di depan. Namun sialnya, secara perlahan hujan mulai turun. Hal itu tentu saja tidaklah baik bagi Luca, karena identitasnya dapat ketahuan jika ia terkena air. Di saat ia sudah hampir mencapai garis finish, hujan pun semakin deras sehingga Luca terpaksa harus berteduh. Dari kejauhan terlihat Alberto yang tiba-tiba muncul membawa payung untuk membantu Luca. Namun, Ercole yang kesal melihat Alberto pun kemudian menabraknya sehingga membuat Alberto jatuh. Semua orang tampak kaget karena melihat Alberto yang berubah menjadi monster laut karena terkena air hujan dan genangan air. Alberto yang berusaha kabur pun terjatuh dan masuk pada jaring yang dilempar Ercole. Di saat Ercole ingin menangkapnya, Luca memberanikan diri untuk menolong Alberto dengan mengayunkan sepedanya di bawah derasnya hujan. Identitas Luca sebagai monster laut juga akhirnya diketahui oleh semua orang. Luca dan Alberto pun berencana untuk kabur ke dalam laut. Namun usaha mereka dihadang oleh Ercole yang terus mengejar mereka. Di saat Ercole sudah hampir menyerang mereka dengan menggunakan senjatanya, Giulia dengan cepat menolong mereka dengan menabrakkan sepedanya ke Ercole, sehingga membuat Ercole dan Giulia terjatuh. Luca dan Alberto yang sudah hampir berhasil kabur melihat Giulia terjatuh. Mereka pun lebih memilih untuk menolongnya. Ayah Giulia yang melihat keberadaan dua monster laut tersebut pun langsung mengambil senjatanya dan bersiap untuk menyerang. Namun, saat melihat lebih dekat, ayah Giulia melihat dua monster laut tersebut sedang menolong Giulia yang sudah terjatuh. Dari situ, ia pun sadar bahwa dua monster laut tersebut sebenarnya adalah Luca dan Alberto. Di saat semuanya ingin menyerang Luca dan Alberto, ayah Giulia secara mengejutkan membela mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah pemenang dari perlombaan ini, di mana terlihat sepeda Luca yang telah melewati garis finish. Sehingga perlombaan ini resmi dimenangkan oleh tim Luca yang terdiri dari Alberto, Giulia, dan Luca sendiri. Melihat ayah Giulia yang membela dua monster laut tersebut,
semua orang pun terlihat pasrah dan tidak lagi ingin menyerang mereka. Anak buah Ercole, yaitu Ciccio dan Guido, juga muak dengan Ercole yang suka membuli. Mereka pun menyuburkan Ercole ke kolam dan meninggalkannya. Orang tua Luca yang menyaksikan anaknya dengan gigih dan berani memenangkan perlombaan tersebut pun akhirnya merasa bangga kepadanya dan tidak lagi melarangnya berada di pulau tersebut. Pada malam hari, mereka pun merayakan kemenangannya di rumah Giulia. Alberto pun melihat Luca yang begitu semangat untuk belajar dari Giulia, memutuskan untuk menjual Vespa yang dimenangkan di perlombaan tersebut tanpa diketahui Luca. Pada keesokan harinya, Giulia berpamitan dengan ayahnya untuk pergi ke sekolah, di mana sekolahnya cukup jauh dan harus ditempuh dengan kereta api. Luca dengan sedih juga berpamitan dengan Giulia. Di saat Luca mengajak Alberto untuk melihat Vespa mereka, Alberto mengejutkan memberi tiket kereta api kepada Luca, di mana tiket tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil jual Vespa. Luca pun tampak sangat senang karena ia akhirnya bisa pergi ke sekolah. Ia pun kemudian berpamitan kepada orang tuanya. Namun, Alberto tidak ingin ke sekolah karena ia merasa ayah Giulia membutuhkan bantuannya untuk mencari ikan. Sebelum Luca masuk kereta api, Luca dan Alberto saling berpelukan dan film Luca pun tamat. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, jika kalian berusaha dan pantang menyerah, semua impian kalian pasti bisa tercapai. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share kepada teman kalian ya. Dan jika kalian punya rekomendasi film lain, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.